Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini. Jadi kali ini saya akan membandingkan servis antara kendaraan Toyota sama Daihatsu. Di sini Daihatsu Terios, ini Toyotanya Calya ya, tapi kurang lebih lah, nggak terlalu berbeda jauh kalau aslinya ya. Saya mau membuat video ini karena dulu pernah baca artikel di mana atau lihat di YouTube ya. Jadi dia tuh niatnya beli Daihatsu biar servisnya itu biasanya lebih murah. Dia biasanya pakai Toyota ya, terus dia beli Daihatsu, mobil kembar entah Avanza Xenia atau Teros Rush atau apa ya. Dia milih yang mobil kembaran itu yang Daihatsu. Tujuannya supaya servisnya lebih murah. Tapi ternyata kenyataannya servisnya malah lebih mahal. Nah, ternyata memang bukan ini ya, bukan menurut dia aja, ternyata memang di lapangan ternyata memang lebih mahal. Nah, kita lihat kenapa bisa lebih mahal ya antara Daihatsu sama Toyota. Jadi kita lihat ini ada buku servis ya. Kita ini kebetulan Teriosnya belum lama, bulan 6 ya, itu servis ke 30.000. Nah, ini servis ke 30.000 baru tanggal 22 bulan 6 ya. Terus kalau ini yang ke 30.000 nya sih udah lama. Tapi biar sama 30.000 ya. Ini 30.000 tuh Desember 2000, 30.000 tuh Desember 2019. Nah, ini sebentar notanya untuk yang 30.000. Ini yang estimasi sebelum servis dilakukan, ini setelah servis dilakukan. Yang punya Daihatsu ini kita singkirkan dulu yang servis yang ke 10.000-20.000 nya, nggak bingung. Ini yang yang Toyotanya. Kalau untuk checklistnya tuh mirip-mirip ya, yang diperiksa ini atas bawah aja ya, atau kiri kanan, susah, atas bawah aja. Ini komponen paling ganti oli mesin, saringan oli mesin, cairan pendingin itu coba diperiksa aja, baterai diperiksa aja, saringan udah diperiksa, kandungan CO diperiksa. Kalau yang Toyota ganti oli mesin, saringan oli mesin sama periksa cairan pendingin, periksa busi pion. Ini untuk khusus ras sama Agya dan Etios yang lama ya. Kalau ras yang baru singkat. Terus periksa baterai, periksa saringan udara, periksa CO dan HC sama persis yang diperiksa. Untuk yang sasis body, periksa kopling, periksa rem, periksa semua ya, ini nggak ada yang diganti ya, ini periksa. Rotasi ban, ini terakhir rotasi, periksa AC, periksa semua lampu, periksa kondisi ban, periksa baut, periksa minyak rem. Ini juga sama nih, ini periksa semua, periksa pedal kopling, periksa rem, periksa piringan rem, periksa kopling, power steering. Kalau yang sekarang kan pakai ini ya, bukan pakai hidrolik, jadi periksanya gimana nggak tahu. Terus periksa ini kalau yang 4WD, rotasi ban sama kencangan mun, periksa saringan AC. Jadi yang diganti itu, yang ada opsi ganti cuma oli mesin sama saringan udara ya, untuk kilometer 30.000 itu atau 18 bulan, oli mesin dan saringan bukan saringan udara, saringan oli mesin dan saringan oli mesin atau filter oli mesin. Lainnya cuma periksa aja. Tapi ketika kita ke bengkel Daihatsu itu banyak banget yang yang harus ganti, yang nggak cuma diperiksa. Misalnya waktu kilometer 30.000 itu, waktu masuk estimasinya sampai 17. Padahal kalau kita lihat di panduan kita cari di internet, untuk all new Terios itu yang manual 30 kilo itu karena jasanya masih gratis ya. Ini mungkin untuk oli, ini 435 itu mungkin untuk oli mesinnya dan untuk filter olinya. Sebentar. Ya, ini karena kok BRV. sebentar. Ya, ini. Nah, untuk yang Terios MT itu yang baru ya, all new ya. Itu untuk 30.000 km karena jasanya masih gratis. Jadi ini 462.500. Ini yang bayar tuh cuma oli, ini meternya oli, suku cadang tuh filter oli. Ini filternya waktu itu masih 27, olinya ya masih seginian lah kira-kira sekarang untuk 4 liter. Nah, tapi ketika kita masuk itu diestimasi itu sampai 17. Nah, tapi kan sebelum dieksekusi, di servis kan ditanyain ini dikonfirmasi habisnya segini apa aja itu. Nah, di situ ternyata tuh ada cuci mesinnya diminta dicuci, kan kotor ya, katanya ada bekas tikus. Terus cuci AC, terus ada menambah penguat baterai, penguat aki biar akinya kuat, ada cairan apa gitu. Terus tambah aditif untuk untuk radiator. Waduh, jadi hasilnya estimasinya jadi 17 di sini ya. Jadi beda sama Toyota. Nah, Toyota 330 kilo itu estimasi itu mirip dengan yang ada di sini.
estimasi biaya yang Toyota keluarin nggak ya, ada selisih tapi nggak banyak nih. Kalia ya, Kalia 30.000 kilo ini kan masih gratis apa namanya biasanya. Nah biayanya cuma 396. Ini oli dan apa filter ya kemungkinan ini, dan habisnya estimasi itu cuma 382, dan ternyata ketika sudah selesai pembayaran akhir 377.000. Ini 377.000 itu karena ada gratis. Nah sukanya lagi Toyota itu kadang suka ada promo, dikasih tahu lewat SMS, dapat promo. Misalnya terakhir saya servis yang ke 50.000 itu dapat bonus 1 liter. Kalau ini dapat bonus 2 liter ya. Jadi apa namanya, diskon 190, lumayan. Harusnya 500. Kenapa 500? Karena ada ketambahan ini, brake cleaner, ada apa namanya, pembersih rem, dan ini timah balancing. Jadi di spooling ya, bukan di spooling, di balancing. Spoolingnya sih belum. Jadi cuma 377. Ini pun di servis yang ke 50.000. Ini 50.000 mana? Dan yang ke 50.000 pun mirip-mirip ya, terakhir cuma 421 karena yang dapat bonusnya cuma 1 liter oli. Ini nggak ada brake cleanernya, nggak ada, cuma ini tetap ada apa namanya, yang material balancing tuh, tembaga atau apa ya, atau aluminium untuk ban itu biar untuk pemberat ya, untuk membalance ban. 88.000. Kalau nggak ada ini lebih murah, dan nggak ada kalau di ini di Daihatsu ini Daihatsu yang 30.000 kilo. Ini padahal sudah saya kurangin, misalnya kayak tadi yang cuci AC nggak saya suruh saya keluarin. Terus ada adiktif untuk coolant, adiktif untuk untuk adiktif untuk aki, dan diminta juga untuk spooling balancing. Padahal masih 30. Kalau balancing sih di Toyota juga tiap servis ya. Kalau spooling itu sama Toyota sendiri itu kemarin di servis ke 50.000 itu yang Kalia itu kan setirnya nggak miring. Saya minta balancing itu, kata bengkelnya itu mending kita cek dulu, barangkali bukan karena spoolingnya, karena untuk kilometer sekian itu biasanya belum, karena belum perlu untuk di spooling. Kalau di Daihatsu kita nggak minta pun dimasukin di list di situ. Padahal sebelumnya, servis sebelumnya itu di 20.000 itu saya udah spooling balancing di bengkel. Ini saya di bengkel Armada mobil sama, di Astra juga sama, di Astra Daihatsu juga sama. Jadi nggak cuma di bengkel non Astra ya, bengkel Astra juga sama ini yang dimasukin banyak. Estimasinya lebih banyak daripada yang Toyota. Toyota juga kita 2 pengalaman ya, di bengkel Auto 2000 sama di bengkel Nasmoko. Kalau di Jawa Tengah kita pakai Nasmoko. Juga mirip, mungkin udah standarnya ya, udah standar Toyota sama standar Daihatsu beda mungkin. Nah ini coba kita lihat untuk yang Daihatsu. Ini ada engine care. Kalau engine care emang saya waktu itu minta karena mesinnya kotor ya kayaknya, biar jadi hasilnya masih kayak baru. Terus aluminium washer itu katanya buat di baut pembuangan oli itu. Terus ada ini ya, oli sih memang wajib ya oli. Terus ini super carbon cleaner, itu untuk pembersihan karbon di ruang bakar ya. Ini saya heran kenapa Toyota kan servisnya sama-sama nih. Servis checklistnya tuh sama-sama engine komponen supaya diperiksa ini saringan oli mesin, cairan pendingin, periksa baterai, periksa saringan udara, periksa kandungan CO. Tapi Toyota nggak pakai ini carbon cleaner, nggak pakai engine flush, nggak pakai brake pad cleaner. Kenapa Daihatsu pakai ya? Untuk brake pad cleaner sih Toyota waktu tahu kilometer 20 berapa ya? 20.000 kayak nggak salah. 20.000 sih pakai ya, tapi nggak selalu dimasukkan. Terus engine flush kan harusnya nggak tahu harus setiap kali ganti oli atau berapa kilometer itu. Engine flush kan membersihkan ini kan ya, ruang oli mesin ya, biar bersih ya. Sama carbon cleaner. Kalau sebelumnya malah ada injektor cleaner waktu di kilometer 20.000. Ini ada cleaner, ada injektor cleaner. Nih ada waktu 20.000 saya spooling balancing sama pembersihan kaca. Oh iya, waktu ini juga, waktu servis 20.000 itu ada ini juga pembersihan kaca, ada yang dimasukkan, jadi totalnya estimasinya sampai 1,7. Jadi gitu ya perbedaan antara Toyota sama Daihatsu itu. Kenapa servis di Daihatsu itu lebih mahal? Karena walaupun checklistnya sama antara Toyota dan Daihatsu ini, di Daihatsu itu kadang masukin hal-hal yang nggak dimasukkan di Toyota. Kayak tadi saya bilang ada pembersihan jamur kaca, pembersihan mesin,
Jadi walaupun kita tidak minta pun masuk ke situ semua. Biasa sama Toyota, kalau Toyota pun kalau misalnya saya minta waktu itu spuring kemarin, waktu servis terakhir tuh. Tapi kalau memang belum waktunya itu malah disarankan nggak spuring dulu, dicek dulu. Nah kalau misalnya sudah dicek, sudah dibetulkan masih nggak enak, baru boleh nanti barangkali mau spuring lagi boleh begitu. Jadi apa namanya, ketika kita servis di Daihatsu, waktu estimasi dikeluarkan itu kita wajib-wajib teliti mengecek sekiranya apa namanya, sekiranya kita nggak perlu ya, misalnya suruh kita keluarin aja dari daftarnya. Ini walaupun ini masih gratis ya, ini apa jasanya, ini habis 1 juta dari yang awalnya 1.700.000 di estimasinya. Jadi apa namanya, harus lebih teliti kalau di bengkel Daihatsu. Oke, barangkali seperti itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tambahan, ini kalau kita servis di Toyota, kalau yang di Nasmoko ya, kita diberi ini print out dari battery test, dari apa namanya, akinya, voltasenya berapa, waktu starter, waktu charging. Terus ada print out dari ini juga apa namanya, dari gas buangnya itu ini kan ada ininya apa namanya, ada ambang batasnya. Ini kita dikasih, walaupun lama-lama hilang sih kayak kertas ATM tuh, karena bukan pakai tinta, ini pakai thermal printer. Tapi kita paling nggak tahu kondisi kendaraan kita dari waktu ke waktu. Terus masalah ini kan di sini ada checklist dari apa namanya, rotasi ban ya. Ini kalau di Daihatsu itu walaupun di checklist ini nggak pernah diputar, karena saya ada cirinya ban yang di belakang ya, itu masih tetap di kondisi yang sebelumnya, nggak dirotasi. Kalau yang Toyota nggak masih beratin karena kendaraan punya orang tua ya, jadi nggak nyiriin pelek yang tadinya di belakang tuh yang mana itu, jadi nggak merhatiin apakah. Tapi sebenarnya sepertinya sih di apa namanya, di rotasi, karena ketika servis kan bisa lihat tuh banyak dilepas terus dipasang lagi, tapi nggak tahu dipindah nggak. Terus di Toyota enaknya gini, kalau misalnya kita tadi ada brake cleaner ya, ini masih nih, ini walaupun habis itu juga dikembalikan, jadi kita ada bukti lah emang benar-benar dipakai. Ini saya ada brake cleaner, itu memang dikasih, emang ada bentuknya ya. Sini filter oli, bungkusnya dikasih, olinya juga ini ada sisa dikit karena kan 3,5 liter ya, 4 botol dikasih. Nah kalau Daihatsu nggak ada yang dikasih satupun. Ada injector cleaner, brake cleaner, ada banyak daftar di sini tuh, yang ada daftar banyak di sini tuh nggak dikasih. Jadi ya kita berhusnuzon ini dipakai semua ya. Tapi misalnya kita nggak dikasih, nggak misalnya ini nggak dilakukan atau nggak dikasih barang ini pun kita nggak tahu, karena nggak ada bukti barangnya. Ini kan kalau misalnya masih nggak kepake semua kan di sini pasti ini kita bisa untuk bersihin sendiri, untuk bersihin rem motor atau apa. Dan ini juga ada sisanya, misalnya kita mau buat apa namanya, ngasih oli buat rantai atau buat baut-baut kan bisa ya. Selain itu kan memang ada bukti bahwa oli sudah diganti. Terus kiranya lagi, kenapa kalau Toyota itu nggak pakai injector cleaner, carbon cleaner, padahal checklistnya sama? Apakah Toyota memang nggak dibersihkan atau memang SOP-nya seperti itu? Karena checklistnya memang nggak ada untuk pembersihan apa namanya, untuk pembersihan ruang bakar atau untuk pembersihan injektor di sini kan nggak ada. Nah seperti itu. Jadi kesimpulannya, ketika mau beli kendaraan dengan harapan servisnya lebih murah antara Toyota dan Daihatsu, kalau kita tipenya iya aja, mending pilih Toyota aja. Kalau misalnya dananya kan biasanya Toyota lebih mahal ya, dananya ada, mending pilih Toyota. Tapi kalau kita itu kritis terus apa namanya, nggak iya aja, kita berani atau kita bisa skip opsi-opsi yang diganti, yang dimasukkan di dalam servis, ya bisa jadi pertimbangan Daihatsu. Karena dasarnya sih sama, servisnya itu biaya servis ya kurang lebih sama, mirip-mirip. Apalagi kalau yang baru Toyota dari ras ke atas kan udah gratis biaya servis dan biaya spare part ya. Nah itu bisa dipertimbangkan antara selisih harganya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.